Kembali lagi di Project Rush Media, channelnya para penggemar motorsport dan otomotif di Indonesia. Kami akan membawa informasi dan berita yang menarik baik dari dalam maupun dari luar negeri. Hingga berita ini diturunkan, belum ada kabar mengenai kontrak Sebastian Vettel untuk F1 musim 2021. Skenario terburuk memang dia akan pensiun dari balapan F1. Tapi masih ada alasan kenapa Vettel masih harus ada di grid F1 dan kenapa Vettel harus ke Mercedes. Kali ini kita bakalan bahas 5 alasan Vettel kenapa harus dikontrak oleh Mercedes. Sebelum mulai, buat yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan info-info menarik soal dunia motorsport dan otomotif lainnya. Langsung aja, kita intro dulu, stay tune, dan jangan kemana-mana. Hingga saat ini, masa depan Sebastian Vettel masih menjadi tanda tanya besar. Mayoritas pembalap pun memiliki sisa kontrak hingga akhir tahun 2020 ini. Tapi yang menarik adalah, banyak para fans yang menginginkan Vettel duduk di kursi Mercedes, berdampingan dengan Hamilton. Lalu, bagaimana dengan Bottas? Hal ini pun tentunya akan jadi pertaruhan buat Mercedes. Vettel dan Bottas sama-sama pembalap berkualitas. Tapi soal raihan gelar juara, Vettel menang telak bila dibandingkan dengan Bottas. Apa yang membuat kita berpikir bahwa Vettel harus duduk di kursi Mercedes tahun depan? Tidak dipungkiri, Vettel adalah juara dunia yang sangat mendominasi pada masanya. Bahkan catatan ini diraihnya 4 tahun beruntun sejak tahun 2010 hingga tahun 2013. Sebelum perubahan regulasi dari mesin V8 ke V6 hybrid turbo. Tidak ada yang bisa mengalahkan dominasi Red Bull pada saat itu. Hingga pembalap yang mempunyai jam terbang lebih banyak pun dipaksa bertekuk lutut di depan keperkasaan Vettel. Bukan tidak mungkin Vettel bisa mengulang raihan terbaiknya tersebut dengan mobil sekompetitif Mercedes. Bottas sendiri juga baru berkompetisi di F1 mulai tahun 2013 bersama Sauber, tepat di musim terakhir Vettel meraih gelar juara dunia. Namun, hingga musim ke-7 berkompetisi di F1, Bottas belum meraih satu gelar juara pun. Capaian terbaiknya adalah runner-up di musim 2019 kemarin. Vettel merupakan pengoleksi kemenangan terbanyak beruntun sepanjang sejarah kejuaraan balapan jet darat ini. Di tahun terakhirnya sebagai juara dunia pada tahun 2013, Vettel memenangkan 13 dari 19 balapan dengan 9 kemenangan beruntun dari balapan di Belgia hingga Brazil. Bahkan pencapaian ini mengalahkan legenda F1 lainnya seperti Schumacher dan Alberto Ascari. 7 tahun sejak rekor tersebut diciptakan, belum ada yang bisa mengalahkan kemenangan beruntun tersebut. Bahkan pembalap sekelas Hamilton dengan koleksi 6 kali juara dunia. Untuk urusan kemenangan beruntun, tentunya Bottas kalah telak. Bottas bahkan belum pernah memenangi balapan beruntun, walaupun di tahun 2019 kemarin dia berhasil memenangi 4 kali balapan, dan itu merupakan musim terbaiknya sejauh ini. Hal ini tentunya akan jadi penawaran menarik untuk Mercedes. Dan dengan catatan rekor yang seperti ini, nggak mustahil kalau Mercedes akan menyediakan mobil terbaiknya untuk Vettel. Hampir semua tim yang berlaga di F1 mengalami krisis finansial di tengah pandemi seperti sekarang ini. Keluarnya sponsor dan hilangnya pemasukan tim dari pendapatan pada setiap balapan menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh tim. Pemotongan budget maksimal yang bisa digunakan masing-masing tim juga bisa berpengaruh pada performa. Pemotongan budget yang direncanakan oleh FIA sebesar 122 juta dolar per tim ditolak keras oleh 3 tim terbesar saat ini, yaitu Mercedes, Ferrari, dan Red Bull Racing. Tapi nggak dipungkiri kalau Mercedes masih merupakan tim dengan kekuatan finansial paling baik.
Dengan nama sebesar Vettel, kita rasa sih Mercedes nggak masalah buat menyodorkan kontrak buat dia. Dengan catatan pemotongan gaji yang sangat besar. Untuk info aja, gaji yang diterima Hamilton untuk musim 2020 ini diperkirakan mencapai 40 juta dolar. Sedangkan Vettel menerima 30 juta dolar dari Ferrari. Dengan asumsi perhitungan seluruh pembalap tim teratas mendapatkan potongan gaji sebesar 50%, kita rasa sih angka segitu tidak buruk untuk Mercedes dan Vettel. Mercedes bisa memanfaatkan skill Vettel untuk memaksimalkan potensi mobil dengan dua pembalap top, sedangkan Vettel bisa terus membalap dengan mobil paling sempurna di grid saat ini. Valtteri Bottas sedang berada di puncak performanya saat ini. Runner-up tahun 2019 merupakan pencapaian terbaiknya dan dia hanya kalah dari rekan setimnya aja, Lewis Hamilton. Tapi kita punya pendapat bahwa Bottas kurang memberikan persaingan untuk Hamilton yang sudah mendominasi F1 sejak era Mercedes dimulai pada tahun 2014. Rekan satu tim Hamilton yang berhasil merebut gelar juaranya hanyalah Nico Rosberg. Disusul dengan pensiunnya Nico Rosberg di akhir tahun 2016 setelah berhasil memenangi balapan di Abu Dhabi. Kepindahan Vettel dari Red Bull ke Ferrari pun memberikan perlawanan yang sengit buat Hamilton. Dan Vettel menjadi runner-up pada musim 2017 dan 2018. Kurangnya performa mobil dan strategi Ferrari yang kurang ciamik juga menjadi alasan mengapa Vettel belum bisa merebut gelar juara dunia dari tangan Hamilton. Untuk urusan konsistensi, Vettel masih lebih baik daripada Bottas. Sejak 2013, Vettel berhasil mengungguli Bottas sebanyak 5 kali di akhir musim. Sedangkan Bottas hanya unggul 2 kali di atas Vettel. Para penggemar F1 butuh sosok pemutus dominasi Hamilton. Memang, Hamilton merupakan pembalap terbaik di grid saat ini. Tapi kita nggak tahu gimana performanya dengan mobil yang tidak sebaik Mercedes. Karena rasanya nggak mungkin kalau Hamilton pindah tim untuk saat ini, maka sepertinya sosok pemutus dominasi tersebut harus dimasukkan ke dalam Mercedes. Dan Vettel adalah orangnya. Maka nggak mustahil kalau dengan pindahnya Vettel ke Mercedes, dengan performa mobil yang sama, dia bisa merebut gelar juara dari Hamilton. Selain itu, persaingan di dalam tim juga akan menjadi bumbu-bumbu kompetisi yang bikin balapan makin seru. Seperti eranya Hamilton dan Nico Rosberg. Perang mental dan urat syaraf di dalam pedok menurut kita bisa memberikan tontonan yang sangat seru. Hal ini juga menurut kita sebagai fans kurang didapatkan dalam beberapa tahun terakhir. Sebastian Vettel masih merupakan salah satu dari beberapa pembalap top di grid saat ini. Sayang aja gitu rasanya kalau karirnya harus berakhir cepat karena dia nggak dapet tim baru untuk berkompetisi musim depan, atau dia nggak dapet tim dengan mobil yang kompetitif untuk mengejar gelar juara dunia lagi. Tapi yang paling penting, kita berharap balapan musim ini akan segera dimulai, biar kita juga bisa dapat gambaran yang lebih jelas mengenai musim-musim F1 berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat mengetahui informasi dan berita seputar dunia motorsport dan otomotif lainnya. Akhir kata, kita ucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.